Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas review dari pertandingan Timnas U17 menghadapi Maroko U17 dengan skor akhir Maroko unggul 3-1 yang berhadapan dengan Timnas, dan ini hasil yang membuat ya Timnas Indonesia sulit untuk lolos ke babak selanjutnya, mungkin tidak lolos. Gue nggak tahu detail hitung-hitungannya seperti apa. Banyak catatan, banyak pelajaran yang tentu saja bisa kita ambil di pertandingan kali ini, dan juga secara overall 3 pertandingan dari timnas U17 di di Piala Dunia ini. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali evaluasi, banyak sekali catatan. Yang pertama, di pertandingan tadi terlihat para pemain itu, dan bukan hanya di pertandingan tadi ya, tapi di 3 pertandingan itu terlihat bahwa pemain kita ini punya rasa ingin show off, punya rasa ingin menjadi Neymar. Kenapa gue bilang punya rasa ingin menjadi Neymar? Kalau kita lihat Maroko, mereka ada beda-beda tipe, perannya itu beda-beda, tipe pemain itu beda-beda. Ada yang kerja keras, ada yang stylish, ada yang simple bermain cuman passing jemput passing, terus ada yang keras, ada yang skillful, ada yang pakai speed. Tadi sayap kirinya yang mirip Gervinho itu speed, dia mengandalkan kecepatan. Nah, pemain kita itu cuma satu tipe, 2 tipe deh, sama center backnya beda, tapi fullback, gelandang, winger sama semua. Dapat bola gocak gocek gocak, dribble dribble. Mending dribblenya ngelewatin orang, ini nggak ngelewatin. Seringnya dribble kehilangan bola, dribble di body jatuh, dapat counter 2 gol loh, 2 gol berkat kehilangan bola. Yang pertama Afrizal, yang kedua Hanif. Kurang bukti apa lagi. Terus gelandangnya kembali lagi membuktikan gak jalan sama sekali. Main namanya Jidabin, Hanif, Figo, gak kelihatan sama sekali. Sulit untuk mengembangkan permainan di 3 pertandingan. Dan kelihatan mindset ya, bahwa mindset kita ini memang sangat inferior, kelihatan sangat inferior. Kita tidak punya rasa pede bahwa kita ingin bisa memenangkan pertandingan dari 3 laga timnas. Tidak ada rasa ingin kita ini bisa menang. Bahwa ketika tadi menghadapi Maroko pun, gue lihat itu cuma ngegas di 5 menit awal. Habis itu mereka mundur, mereka tidak bisa create peluang lagi. Bahkan didominasi oleh Maroko. Shootingnya Maroko itu sampai 20 lebih. 20 lebih loh shootingnya. 8 atau 9 on target. Kiper kita melakukan save juga di babak pertama, di babak kedua. Jadi secara overall gue bilang memang kita harus sadari bahwa tidak ada ekspektasi untuk timnas U17 ini ya di Piala Dunia 17, karena persiapannya dan pemilihan pemain pun ajaib, mendadak sekali ya. Tapi banyak evaluasi yang kita bisa ambil, bahwa pemain-pemain muda kita ya itu banyak yang secara mindset, secara ego, secara gaya permainan, kedewasaan, kematangan itu masih sangat parah. Ya sangat kasar, dan gue nggak tahu apakah bisa membaik atau dipanggil STY, nggak tahu ya. STY gue rasa nggak semua, bahkan sebagian dikit doang yang dipanggil STY, karena fighting spirit pun nggak ada sama sekali. Lihat deh kombinasi tadi ya di pertandingan Maroko tadi, kombinasi di kiri, Sultan Zaki, Welber, Jidabin, Afrizal. Ini kombinasi yang sangat membuat emosi, serius. Nggak ada koneksi, mainnya sesuka hati mereka, gocak-gocek hilang, passingnya amburadul. Sehingga inilah yang terjadi. Beruntung kalahnya cuma 3-1, banyak juga peluang tadi yang gagal. Goal line clearance, kita cuma dapat ya mungkin peluang VAR yang handsball, tapi itu juga nggak handsball karena kena paha dulu. Ketinggalan 2-0 kita nggak coba untuk pressing, nggak coba nothing. Ini mental, ini mindset, dan kelihatan parah sekali. Dan apalagi gue juga tidak mau salahkan coach Bima dalam hal ini, karena dia juga nggak bisa apa-apa kalau pemain salah passing, kalau pemain suka dribble sendiri. Emang mau salahin pelatih? Gue sih nggak ngeliat itu. Mindset itu memang sudah ada dari pemainnya sendiri, bahwa gue harus dribble, dan butuh waktu yang lama untuk mengubah itu.
butuh waktu yang bertahap untuk mengubah itu. Jadi tidak mudah, tidak bisa instan lah ya untuk Coach Bima dalam 4 bulan termasuk TC itu langsung membenahi mindset. Enggak. Gua rasa Coach Bima sudah cukup baik lah. Gue tidak mau menyalahkan beliau. Yang jelas pemain harus banyak sekali belajar ya, terutama pemain-pemain yang tadi gue sebut. Yang lain gak kalah hancur juga sih, cuman Kakak kembali lagi ketika nggak dapat supply, ya nggak kelihatan sama sekali. Bahwa kemarin harusnya lawan Panama itu kita bisa dapat 3 poin, tapi ya kita juga nggak dapat 3 poin banyak bu. Kakak buang satu peluang besar, Hanif buang satu peluang besar, terus dia cetak gol satu joget-joget ya. Mental memang bukan mental untuk menang, simpel itu. Dan kena nyesalnya kan sekarang gitu, ketika kalah lawan Maroko dan nggak lolos kemungkinan besar. Dan disitulah menyesal kenapa kemarin lawan Panama kita tidak bisa meraih 3 poin. Padahal Panama itu jelek juga. Jelek kalau gue bilang, bukan jelek juga, jelek bang. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan momentum itu. Nah ini yang menjadi PR ya. Memang karir mereka masih panjang, masih usia 6, di bawah 17 tahun. Tapi inilah yang selalu STY kenapa mau pemain naturalisasi. Bukan naturalisasi, pemain keturunan yang abroad di luar. Dan usianya kan muda-muda semua. Karena kalau lihat usia muda kita tadi, mindsetnya itu mindset ya masih ego. Masih mindset dulu-dulu yang membuat kita itu gak pernah meraih apa-apa. Ya dong, kalau kita dulu punya generasi bagus pun kita sudah meraih minimal AFF. AFF yang pernah dapat? Nggak pernah, apalagi Piala Asia, jangan ngomong itu. Inilah yang masih tertanam sampai sekarang, bahwa ketika lu di sekolah atau di SSB lu bisa gocek 5 pemain, maka lu dibilang pemain hebat. Itulah yang dibawa ke timnas. Itulah yang dibawa ke timnas, ke 11 pemain yang dimainkan tadi, bahwa kalau lu bisa ngeliatin banyak orang, lu pemain hebat. Padahal sepak bola is not about lu bisa dribble lewatin 5 orang. Tapi lu bisa bermain as a team, lu bisa berkontribusi sesuai dengan posisi lu, sesuai dengan peran lu, itu jauh lebih penting. Dan itu yang belum terlihat. Maka dari itu STY kan ngebet sekali untuk naturalisasi pemain keturunan yang main di luar, dicari semua. Karena mindsetnya itu berbeda. Oke, tadi Welber dan Berkic juga mainnya juga nggak kalah amburadul. Tapi at least gue rasa karena mereka mainnya di luar dan sudah ada liga ya, Sao Paulo dan juga Hoffenheim, jadi mungkin ini masih bisa diobati. Mungkin mereka juga terbawa dengan teman-temannya di sekitar, sehingga mainnya ikut amburan, kerasa kerusuk, banyak bikin blunder. Nah kita lihat nanti siapa pemain-pemain dari U17 atau 16 ini yang bisa dipanggil oleh STY ke timnas U23, U19 maupun senior. Gue yakin sih nggak banyak ya, karena ya apa ya, gue sih nggak ngelihat mereka pemain yang potensial ya. Mungkin gue salah sih. Oke, jadi gue kembali lagi ya, ingin mengucapkan juga selamat atau terima kasih juga kepada perjuangan dari timnas Indonesia 2 kali nggak terkalahkan di match lawan Ekuador dan juga Panama. Tapi di pertandingan 3 ya jelek ampun-ampunan, layak kalah. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh bagian dari timnas U17, terutama pemain, karena ini pengalaman yang sangat berharga, tidak mungkin terulang lagi untuk mereka. Jadi ambil pelajaran, ambil semua kritikan, dan semoga mereka mampu berkembang ya, dan hilangkanlah ego-egomu itu. Oke, untuk kepentingan tim, untuk kepentingan timnas Indonesia. Oke, kita kembali lagi besok di pembahasan timnas senior. Salam sepak bola.